Perkenalkan, nama saya Ruth Claudia Novianti Pandiangan dengan NIM A1E118070 dari kelas R004, Prodi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jambi. Di sini saya akan membuat suatu video praktek prosedur pelaksanaan layanan dengan mata kuliah pengajaran psikologi bimbingan dengan dosen pengampu Pak Ruli Andiyaksa SPD MPD. Buat teman-teman, buat semuanya selamat menyaksikan. Sebelumnya saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam pembuatan video ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas silakan dipimpin doanya, Nak. Sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih ya, Nak. Oke anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Apakah anak-anak sekalian sudah sarapan tadi sebelum ke sini? Sudah, Bu. Bagus sekali anak-anak. Jadi anak-anak sekalian, sebelum berangkat sekolah itu diusahakan sarapan dulu. Kenapa? Agar anak-anak sekolah itu bisa fokus dalam menerima apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru nantinya. Baik anak-anak, Ibu ingin bertanya apakah semuanya hadir hari ini? Hadir, Bu. Bagus sekali. Jadi anak-anak diusahakan ya hadir terus agar tidak ketinggalan mata pelajaran atau materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru sekalian. Ya, Bu. Baik, anak-anak sekalian, Ibu hari ini akan menyampaikan layanan orientasi, yaitu pengenalan tentang pembiasaan 5S dalam kehidupan sehari-hari. Apakah anak-anak sekalian tahu apa itu 5S? Belum tahu, Bu. Belum tahu ya? Jadi anak-anak sekalian, 5S itu adalah senyum, sapa, salam, sopan, santun. Apa tadi itu 5S? Senyum, sapa, salam, sopan, santun. Ya, benar sekali. Beri aplaus kali semua. Ibu minta tolong pada ketua kelas bantu Ibu untuk menempelkan ini, Nak. Kasih ya, Nak. Oke anak-anak sekalian, ini adalah gambaran 5S, dimana ini senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Pertama kita akan membahas senyum terlebih dahulu. Jadi senyum itu adalah menggerakkan sedikit wajah. Coba kalian contohkan saja. Senyum semuanya. Nah, itu merupakan senyum. Senyum itu merupakan ibadah. Semakin banyak kita senyum, semakin banyaklah ibadah-ibadah yang kita lakukan. Nah, senyum ini merupakan suatu hal yang baik, merupakan suatu hal yang positif.
Jika kita semakin banyak bersenyum, makin banyaklah kita bersyukur akan apa yang kita alami. Nah, contoh senyum dalam kehidupan sehari-hari ini, misalnya kita senyum kepada teman kita. Kalau kita jumpa sama teman kita itu biasakan untuk senyum. Kenapa? Dengan senyum kita itu berarti memberikan dampak positif, memberikan rasa nyaman, karena seseorang yang kita beri senyum itu merasa dihargai, merasa dia ada. Nah, dalam kehidupan di lingkungan sekolah bisa kita lakukan senyum pada teman sekelas ataupun kakak tingkat, adik tingkat, dan juga senyum kepada guru. Nah, kalau di lingkungan keluarga kita bisa senyum pada abang kita, kakak kita, adik kita, dan terlebih orang tua kita. Jadi, senyum ini harus kita biasakan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi anak-anak sekalian, kita itu harus memahami kapan kita harus senyum dan kapan kita untuk tidak senyum. Ada yang tahu contohnya kapan kita untuk saatnya senyum? Ya, pada anak ketua kelas silakan. Saat berpapasan dengan orang bu, para guru, teman-teman, biasakan kita senyum. Ya, benar sekali. Budi, aku kelas bertemannya. Ya, benar sekali anak-anak. Itu adalah contoh saatnya untuk kita senyum. Mau jumpa sama teman, dimanapun berada, atau guru, atau orang yang kita kenal, usahakanlah untuk senyum. Nah, senyum di saat yang tidak tepat itu misalnya seperti ini. Saat teman kita lagi susah, apalagi sedang bersedih, tiba-tiba kita senyum, pasti akan memberikan dampak yang negatif. Jadi kita itu harus menyesuaikan dulu kapan saatnya kita untuk senyum, kapan saatnya kita untuk tidak senyum. Tapi anak-anak sekalian, jangan terus-terus senyum ya, karena nanti kita dikira orang gila. Ya, jadi anak-anak sekalian, kita ini harus mengenal senyum, kapan saatnya kita untuk senyum, kapan saatnya untuk kita tidak senyum, dan kapan juga kita memang harus untuk senyum. Nah, selanjutnya itu Ibu akan menjelaskan tentang sapa. Ada yang tahu sapa itu apa? Nggak tahu ya? Baik, Ibu akan menjelaskan. Sapa ini adalah menegur seseorang saat kita jumpai. Nah, sapa ini misalnya kalau kita di sekolah, kita lagi mau misalnya ke kantin, jumpa guru, maka kita harus menyapa, menegur seperti itu. Kenapa? Karena itu kan merupakan suatu tindakan yang baik. Jadi hal-hal yang baik ini harus kita biasakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau kita menyapa seseorang itu juga akan memberikan dampak yang positif. Jadi orang itu merasa akrab dengan kita, merasa dihormati juga, seperti itu. Jadi kita itu harus menerapkan sapa ini dalam kehidupan kita, karena sapa ini kan merupakan hal-hal yang baik ya, merupakan tindakan yang baik, tindakan yang terpuji. Semakin banyak kita menyapa orang lain, semakin banyaklah yang kita kenal orang itu. Seperti itu. Sepertinya anak-anak sekalian sudah mulai jenuh ya. Ibu ada permainan, namanya itu tebak gaya. Tebak gaya. Jadi nanti anak-anak sekalian Ibu bagi jadi 2 kelompok. Nanti yang ini dengan ini yang berdua kelompok 1, dan yang ini dengan ini kelompok 2. Nah, Ibu jelaskan ya. Nah, di sini tuh ada yang harus kalian gerakan. Nah, nanti kalian bisa ambil 2. Satu kelompok itu 2, jadi setiap kelompok dapat 2 yang harus kalian peragakan ya. Itu ada berbagai macam. Nanti kalian bisa kasih kisi-kisinya, kalian harus memperagakan apa bisa, tapi dia jangan sampai menggunakan kata-kata ya. Oke, pada kelompok 1 silakan diambil. Tapi nanti anak-anak sekalian ini kan ada 2. Kalau salah satunya kalian tidak bisa jawab, nanti maka akan ada hukumannya. Silakan diri dulu salah satu. Diri dulu, siapa yang mewakili? Nah, diambil salah satu. Yang menebak anggota kelompok 1 ya. Ya, silakan diperagakan. Peragakan sesuai dengan yang Anda pilih ini.
Dan yang kelompok satu mendebat saudaranya ini mencontohkan memperagakan apa? Kita kasih 3 kali ya, 3 kali menebak. Kalau salah nanti kita ambil yang lain. Jangan lupa sopan. Salah. 2 kali kesempatan lagi. Jangan lupa senyum. Ya, sedikit lagi. Beri semangat kepada temannya. Yo, semangat. Jangan lupa sopan dan santun. 1 kali lagi salah. Jangan lupa senyum dan berdoa. Salah. Jawabannya adalah Jangan lupa senyum dan bersyukur. oke, kita diambil 1 lagi. Iya. Oke, kelompok 1 silakan ditebak lagi ya, temannya memperagakan apa? Ayo kelompok 1 silakan ditebak, Nak. Jangan pantang menyerah. Sedikit lagi. Jangan patah semangat. Dikit lagi. Ayo, semangat. 1 kali tebak lagi ya. Kan nggak boleh. Menyerah gitu ya. Jangan pernah menyerah. Salah. Jawabannya adalah Aku tidak akan menyerah. Ayo, tepuk tangan dulu pada kelompok. Berarti dua-duanya salah ya. Kelompok 2 silakan perwakilan 1. Kau lah, kol. Males. Beri semangat dulu pada temannya. Oke. Langsung ya dikatakan kalau misalnya tahu jawabannya. Aku tidak menyapa. Salah. 2 kali lagi. Aku dan kamu saling menyapa. Tidak saling menyapa. Salah. 1 kali lagi. Salah. Jawabannya adalah Aku selalu menyapa teman. kayak beri dulu semangat pada teman. Ini adalah keadaan yang terakhir. Ini seharusnya bisa ya. Aku terjatuh. Aku terjatuh dan tak lagi. Ya, benar, beri apa?
atau menjelaskan kesimpulan dari yang dua ini Bu sampaikan tadi? Nyanyi aja. Nyanyi gak apa-apa. Lagu TikTok ya. Mana tahu nanti kamu apa? Kita kira terkenal. Jadi Mau yang mana? bayang. Iya, Kesimpulan. Alah, gak apa-apa kan tahu. Oke, silakan Nak. Silakan menyimpulkan dari tadi kan Ibu kan masih menyampaikan senyum dan sapa. Jadi apa kesimpulan yang kamu pahami dari yang Ibu jelaskan yang dua itu? Ya teman-teman sekalian, kesimpulan dari senyum jadi teman-teman, kesimpulan dari senyum itu, karena senyum itu adalah ibadah, jadi kita harus tersenyum kepada orang-orang di sekitar kita. Dan kesimpulan dari sapa, bila kita berjumpa dengan teman atau orang lain, kita harus menyapanya. Ya, silakan duduk Nak. Beri aplaus pada temannya. Oke, baik anak-anak sekalian, kita lanjut materi selanjutnya yaitu tentang salam. Pasti kita sudah tidak asing lagi kan dengan salam ini, baik di lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat, ataupun teman bermain. Nah, salam ini haruslah kita biasakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, sebelum berangkat sekolah, kita biasakan menyalam orang tua kita. Kita berpamitan. Kenapa? Karena kita dengan menyalam orang tua kita, berarti kita itu menghormati, menghargai orang tua kita. Dan juga kalau kita menyalam orang tua dan berpamitan, pastinya nanti orang tua kita akan mendoakan kita agar semuanya berjalan dengan baik-baik saja. Nah, selanjutnya, contoh selanjutnya itu adalah kalau di sekolah. Baik kita mau masuk ke sekolah atau masuk ke kelas, jadi kita itu harus menyalam guru dulu. Kenapa? Ada yang tahu kenapa kita harus menyalam guru? Ada yang tahu Nak? Silakan. Biar ajar sopan aja sama guru. Ya, benar sekali. Beri aplaus pada temannya. Nah, benar sekali anak-anak sekalian. Kalau kita menyalam guru, berarti kita itu menaati aturan-aturan yang berlaku di sekolah. Dan juga, jika kita menyalam guru, maka kita itu akan menghormati guru tersebut. Karena kalau kita menghormati guru, berarti kan kita itu menaati juga aturan-aturan sekolah tersebut. Seperti itu. Dan juga kalau kita itu juga harus menyalam orang yang lebih tua daripada kita. Kenapa? Karena kan memang orang yang lebih tua kita itu lebih tua daripada kita harus kita hargai. Yaitu dengan cara salam ini juga merupakan contoh salah satunya. Jadi anak-anak sekalian, kita harus membiasakan menyalam, memberi salam kepada orang-orang yang di sekitar kita. Jadi kita itu harus mengenal senyum, sapa, salam, dan membiasakannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, selanjutnya itu adalah sopan. Sopan ini harus kita tanamkan dalam diri kita. Kenapa? Karena kalau kita sopan pada orang lain, maka pun orang lain akan sopan kepada kita. Coba bayangin, kalau kita nggak sopan sama orang lain, tapi kita itu pingin orang lain sopan pada kita, pasti itu nggak akan terjadi. Kenapa? Karena apapun yang kita lakukan yang baik, pasti kita akan menerimanya yang baik juga. Kalau kita melakukan yang tidak baik, kita juga akan menerimanya yang tidak baik. Jadi anak-anak sekalian, sifat sopan ini harus kita biasakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita juga harus mengenal sopan apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kalau kita di rumah kita ada tamu nih, kita itu harus sopan. Jangan kita asal lewat aja. Kita harus mengucapkan permisi seperti itu. Nah, kalau di sekolah, kalau kita sedang duduk-duduk di kelas gitu, ada di depan kelas, terus ada tamu yang lewat, kita berdiri dan memberi salam. Itu juga merupakan sifat sopan di kehidupan sekolah. Nah, kalau dengan guru-guru juga kita harus sopan, seperti misalnya menggunakan bahasa-bahasa yang baik gitu, tidak menggunakan kata-kata yang kasar kalau berbicara sama guru, seperti itu. Nah, kalau jumpa sama guru juga kita harus salam gitu. Sama orang tua juga begitu. Kalau kita berbicara, gunakanlah bahasa yang sopan, yang lembut, jangan menggunakan dengan suara yang keras, karena itu bukan merupakan suatu tindakan yang baik. Nah,
selanjutnya itu adalah santun. Jadi kita itu harus menanamkan nilai-nilai yang baik dalam diri kita dan juga kita harus menerapkannya terhadap orang-orang yang di sekitar kita. Sopan dan santun ini hampir sama ya. Jadi kita itu harus menghargai orang-orang yang lebih tua daripada kita. Dan juga kita harus menghormati, menghargai dan menyayangi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Nah, tadi kan Ibu sudah menyampaikan pembiasaan 5S ini. Senyum, sapa, salam, dan sopan santun. Dan tadi Ibu sudah menjelaskan bagaimana sih senyum yang baik itu, kapan kita saatnya untuk senyum, kapan saatnya kita untuk tidak senyum. Tadi Ibu juga sudah menjelaskan apa itu sapa, apa contoh sapa, dan salam, begitu juga dengan sopan dan santun. Jadi anak-anak di sini, Ibu ingin bertanya siapa yang kurang paham tentang materi? Udah paham semua ya? Sudah, Bu. Oke. Jadi anak-anak sekalian, siapa yang berkenan maju ke depan untuk menyimpulkan dari 5S ini? Senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Oke, nah ada yang mau menyimpulkan? Saya, Bu. Ya, pada ketua kelas silakan. Tadi kan Ibu udah menjelaskan tentang 5S yang senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Dan di sini saya akan menyimpulkannya. Kalau senyum itu berarti kita itu harus membiasakan senyum setiap berjumpa dengan orang sebagai bukti kalau kita itu menghargai orang itu. Kalau sapa itu kita harus menyapa seseorang, menegurnya sebagai bukti kalau kita itu kayak nggak sombong gitu. Kalau salam itu harus kita biasakan. Contohnya salaman kepada orang tua kita sebelum berangkat sekolah, biar kita itu selamat sampai sekolah atau tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau sopan dan santun ini biasanya kayak kalau di sekolah itu kita harus sopan dan santun terhadap guru kita. Misal kita kalau mau masuk kelas kita salam dulu, kita kalau ada guru yang lewat kita sapa, pokoknya kita sopan dan santun. Demikian penjelasan kesimpulannya dari saya. Oke, terima kasih. Silakan duduk, beri aplaus pada temannya. Oke, karena anak tadi semua udah paham, sekarang Ibu yang akan menjelaskan. Nah, pembiasaan 5S senyum, sapa, salam, sopan, santun dalam kehidupan sehari-hari. Senyum, seperti Ibu katakan tadi, senyum itu merupakan ibadah. Semakin banyak kita ibadah, senyum makin baiklah. Nah, senyum ini juga bisa kita lakukan misalnya kalau kita jumpa teman, guru, ataupun orang tua, ataupun siapapun yang kita kenal. Jadi kita itu harus membiasakan senyum dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, selanjutnya itu adalah sapa. Sapa ini jadi merupakan suatu tindakan yang baik ya. Jadi anak-anak, sapa ini harus kita biasakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kita jumpa guru kita usahakan kita untuk menyapa. Kenapa? Karena agar berarti kita itu menghargai guru tersebut. Dan juga sapa teman-teman kita agar mereka juga senang pada kita. Misalnya kita katakan halo, hai, seperti itu. Nah, selanjutnya itu adalah salam. Nah, salam ini juga harus kita biasakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kita menyalam guru sebelum masuk kelas atau masuk pagar, terus menyalam orang tua sebelum berangkat ke sekolah, atau menyalam orang yang lebih tua daripada kita. Jadi kita itu harus membiasakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya itu adalah sopan dan santun. Jadi kita itu harus sopan kepada orang yang lebih tua daripada kita, dan juga kita itu harus sopan menghargai apapun misalnya perbedaan ras, agama teman-teman kita. Jadi kita itu harus menghargai dan sopan terhadap orang yang lebih tua daripada kita juga. Jadi 5S ini harus kita biasakan dalam kehidupan sehari-hari. Karena tadi anak-anak sekalian sudah mengenal apa itu 5S, jadi akan lebih mudah pada anak-anak sekalian untuk membiasakan 5S ini dalam kehidupan sehari-hari. Baik, karena anak-anak sudah paham akan materi yang Ibu sampaikan, jika Ibu pada ketua kelas silakan dipimpin doanya, Nak. Karena pelajaran pada pagi hari ini sudah selesai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa selesai.
Baik anak-anak sekalian, karena anak-anak sekalian sudah paham, jika ibu ada salah kata, ibu mohon maaf. Ibu akhiri, selamat pagi. Pagi, Bu.